Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Salam. Mira. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Saya adalah karyawan ini seorang karyawan. Saya kerja 8 jam sehari, tapi terkadang karena pekerjaannya agak santai, jadi saya browsing-browsing kepentingan pribadi atau melakukan perbuatan yang mungkin misalkan jam 10 saya sholat duha gitu, apakah itu nantinya akan menjadikan keberkahan gaji saya itu berkurang atau seperti apa, Ustaz? Apakah itu haram dilakukan atau seperti apa gitu? Tapi Baik, untuk target saya selesai, insya Allah selesai, selalu selesai sesuai yang diharapkan kantor saya. baik. Gitu. Terima kasih Ustadz. Baik, izinkan kami mendoakan terlebih dahulu semoga Anda, keluarga, dan pekerjaan yang ditunaikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan bimbingan-bimbingan kebaikan. Pun demikian semoga kita semua, saudara-saudariku yang terhubung, mendapatkan percikan dari kebahagiaan dan keberkahan yang Allah berikan. Yang pertama, kita turut berbahagia saudara kita memberikan pertanyaan yang tentunya itu bagian dari pancaran keimanan. Tidak mudah loh saat orang masih mencari untuk yang penting bekerja, ya Anda sudah memikirkan apakah ada keberkahan di pekerjaan itu, ya, dengan sikap-sikap yang tadi Anda tunjukkan. Secara singkat, bahwa menjaga hak dan kewajiban itu ditekankan dalam Islam, ya, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan fikih muamalah, pergaulan kita, interaksi kita dalam berkehidupan, ya, baik berkehidupan ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ibadah, ada hak dan kewajiban. Kewajiban kita menyembah Allah, hak kita mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan manusia juga begitu, pancarannya ada hak dan kewajiban. Bekerja kita menuntut hak kita, ya kan? Mendapatkan kompensasi dari kinerja yang telah kita tunaikan semaksimal yang bisa kita lakukan. Ya, kemudian juga kewajiban dari itu semua adalah menunaikan sesuai dengan kompensasi yang diberikan, dan itu biasanya diukur dengan satu perjanjian atau aturan-aturan. Nah, aturan ini yang dipelajari sehingga secara proporsional antara hak dan kewajiban ditunaikan secara baik. Batas-batas toleransi itu sifatnya kan ada dua. Satu, batas-batas umum yang dipahami. Yang ini pun tanpa ada aturan yang mengikat, orang sudah memahami bahwa itu adalah batasan-batasan yang normal untuk ditoleransi. Ya, misal ketika Anda bekerja mengambil jeda untuk rehat, ya, yang di jeda itu misalnya masih batas dalam menunaikan pekerjaan tapi tidak mengurangi, ya, satu, kualitas pekerjaan yang telah kemudian diamanahkan itu diselesaikan dengan baik, dan di sela-sela itu misalnya Anda bisa ngobrol dengan teman sejenak untuk meningkatkan kualitas atau juga merefresh kembali, ya, penyegaran, minum kopi misalnya atau minum teh, atau sejenak misalnya memandang ke beberapa sudut untuk melakukan pencerahan. Itu hal-hal yang normal, keadaan yang biasa. Ya, lebih jauh daripada itu kemudian apakah hal-hal dimaksud yang dikerjakan bisa ditoleransi di perusahaan, ya, atau tidak. Contoh misalnya tadi Anda bekerja 8 jam, ada tugas tertentu, spesifik Anda yang tahu tugasnya. Anda tidak meninggalkan, ya, target-target yang telah disampaikan, target sesuai. Nah, cek perjanjiannya. Ya, cek kemudian kesepakatannya, komitmen kerja yang diberikan oleh perusahaan yang dimaksudkan 8 jam itu, apakah yang diberikan kewenangannya hanya yang penting target selesai saja, ya kan? Yang penting target selesai. Ya, apakah nanti di sela-sela itu ada pekerjaan yang lain yang dilakukan, yang penting bukan di luar, ya, institusi yang telah dipercayakan. Misalnya Anda mau browsing apa, ini apa, ya, itu perusahaan menolerir itu sepanjang apa yang dibebankan, ditugaskan itu bisa diselesaikan. Apalagi musim-musimnya WFH itu sekarang ini. Ya, diberikan 8 jam pekerjaan, dikasih tugas, dan perusahaan pasti sudah mengetahui namanya WFH. Ya, work from home, itu di rumah itu kan pasti sudah paham lah ada kegiatan-kegiatan di rumah yang kadang-kadang juga mungkin dengan anak, dengan macam-macam dan sebagainya kondisi saat ini. Tapi perusahaan kan targetnya mengerti, yang penting tugasnya jalan, selesai itu. Hal-hal demikian bisa ditoleransi. Ya, tapi pada hal-hal yang terikat dengan perjanjian, misal, ya, ketika bekerja misalnya nggak boleh mengerjakan apapun kecuali fokus pada hal yang terkait dengan pekerjaan saja, maka hormati kontrak yang telah terjadi itu.
ya telah disepakati itu bergeser dari itu dengan sengaja melanggar ketentuan yang telah diketahui, maka tentunya akan nanti Allah berikan ya keadilan-keadilan yang berkesesuaian dengan hak dan kewajibannya. Boleh jadi dia bekerja 8 jam, 1 jamnya dia gunakan pada hal-hal yang menyimpang dari ketentuan kesepakatan, maka di 1 jam itu kan dikonversi kepada rezeki yang dia dapatkan. Nah, rezeki yang di 1 jam itu yang dia dapatkan, yang tidak berimbang dengan beban pekerjaan, itu ada ketidakberkahan di dalamnya. Ya kan? Yang mungkin nanti akan berpengaruh kepada berbagai hal. Ya, bisa jadi nanti peningkatan hawa nafsu, ingin ini, ingin itu, sehingga seakan-akan cepat habis. Cepat habisnya yang itu aja tuh, yang sesuai dengan 1 jam itu. Jadi kalau digaji 8 juta, pekerjaan 8 jam, ya sejutanya itu nanti tuh, yang tiba-tiba habis, yang kita nggak tahu, hilang aja gitu kan. Habis ini, habis itu. Nah, tapi kalau sifatnya ditolerir, dari kontrak, dari perusahaan, dan sebagainya, ya Anda bisa konsultasi kan ke pimpinan Anda, ada pengawas dan sebagainya. Saya target, saya sesuaikan. Pak, kalau jeda ada begini, boleh nggak kalau saya gunakan ini, seperti ini, itu kan? Atau misalnya dikreasikan pada yang lain, itu akan lebih nyaman untuk kita lakukan. Kalau ada sesuatu yang meragukan, cepat cari kepastiannya. Kemudian penggunaan fasilitas dari yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Nah, sekali lagi, fasilitas itu kan sifatnya ada yang bisa ditoleransi, ada yang khusus hanya digunakan untuk kepentingan pekerjaan saja. Ya, Anda dikasih fasilitas komunikasi, handphone dan sebagainya, gitu kan? Nah, ketika diberikan pulsa oleh perusahaan, kadang ada yang perusahaan juga sudah mengerti diberikan itu tentu untuk komunikasi, tapi kan Anda ada keluarga, ada istri, ada anak dan sebagainya. Kadang-kadang dalam hal yang sifatnya urgent dan seterusnya ada komunikasi terjadi yang digunakan untuk kepentingan pribadi, dan perusahaan sudah mengcover itu, sudah tahu nih, gitu kan? Dan sudah terukur nih, ya ukuran-ukurannya disesuaikan, itu nggak ada masalah. Nah, tapi kalau misalnya sudah diikat dengan hal yang sifatnya fasilitas yang memang digunakannya spesifik untuk kepentingan perusahaan, maka jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang bersifat pribadi. Nah, misalnya kertas nih untuk print, ya kan? Coba dilihat apakah ketika Anda memprint itu yang terkait dengan pribadi atau terkait dengan institusi. Ya, sedangkan tuh misalnya aset dari perusahaan. Nah, kalau kepentingannya pribadi, ya nulis surat untuk anak di sekolah begini, sementara menggunakan printer, tintanya, kertasnya ini aset dari perusahaan atau yang dimiliki perusahaan, maka itu sebaiknya saran saya tidak dilakukan walaupun melekat pada ruangan Anda. Ya, kalau perlu ganti tintanya, ganti kertasnya. Saya di KIAI kalau saya mengerjakan terkait dengan urusan pribadi, itu saya beli kertasnya dulu, beli tintanya dulu. Ya, sebelum kemudian saya coba ngeprint atau kemudian saya coba manfaatkan apa yang ada di situ, tapi saya ganti keseluruhannya. Gitu. Nah, itu hal-hal yang kita untuk menjaga ya kondisi-kondisi dari pekerjaan kita. Jadi sekali lagi konsultasikan kepada pimpinan ya supaya diketahui bahwa saya target, saya selesaikan dan seterusnya. Ya, boleh nggak di sela-sela itu kalau ada saya kegiatan-kegiatan misalnya menggunakan alat-alat yang ada di sini, bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, ya yang sifatnya di luar institusi lagi, pekerjaan lain lagi, tapi lebih kepada refreshing misalnya, atau browsing, baca berita, ini itu. Nah, kalau hal-hal sedemikian dikonsultasikan, itu akan lebih mencerahkan, lebih nyaman. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya ditoleransi dan paham itu, ya kita kan nggak bisa batasi internet nih. Kalau orang cari, masuk ke komputer kita, baca, itu kan sifat yang ditoleransi. Kecuali kalau Anda bermaksiat dengan internet itu, ya jelas, itu udah dipakai, digunakan maksiat, ya salahnya fatal. Ya, saya kira seperti itu ya. Ini bagian dari sifat wara yang dipraktekkan. Mudah-mudahan dengan itu Allah menjaga Anda seperti Anda menjaga hak-hak dan kewajiban yang melekat pada pekerjaan. Wallahu taala alam bissawab.